Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Pagi utuk-utuk subuh cilik. Hari ini kita mau kopdar Kope Bami, komunitas petani bawang merah Indonesia. Kita akan gas ke Kediri di Mas Johan. Tiap hari kita selalu keluar kota, tapi kalau sore pulang Mas Hidup ya? Pulang kalau sore pulang. Jadi setiap hari kita itu ada acara, dan kemungkinan besar Selasa pagi sekali kita akan OTW ke Magetan bersama Mas Dwi Widang dan Mas Yusuf tentunya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan supaya nanti kita tidak ketinggalan acara dari Kope Bami. Tapi sebelum kita ke Kediri, kita mau mampir dulu di gudang Tajuk G yang dioneri oleh Mas Sandy. Gas! Sopir kok kandangnya. Ya ini penggawean gila yang lali. Oke guys, saat ini kita sudah nyampe di Kediri. Kediri ini mana Mas? Gampang. Kediri Gampang Rejo. Kediri Gampang Rejo karena drivernya tadi yang kurang sarapan mungkin, jadi diubet-ubet no, kita baru nyampe ke Kediri di kediaman Bapak Johan. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati anggota Kope Bami dari Tulungagung, Mas Aan berikut supporternya. Yang saya hormati owner dari Tajuk G, Mas Hendy berikut pengikutnya. Dan tak lupa yang selalu saya takdimi ini, Bapak Ketua dari Kope Bami, Mas Nyoto. Saya di sini mewakili tuan rumah Pak Johan. Sajane nek nyambut pena Pak Johan. Tapi mergo aku engkek tak wakili. Pak Johan ya. Yang jelas pagi ini sudah dikasih suguhan. Wis dinteno Bos Hendy saloe. Terima kasih untuk Mas Johan, dan saya mewakili Mas Johan minta maaf kalau kurang tepatnya tempat atau suguhan yang kurang banyak, tapi koyo yo akeh iki. Yang jelas tadi kita ngobrol-ngobrol, tapi ini yang datang kira-kira cuman 37 orang. Yang jelas kata Bung Karno, beri kami 10 pemuda, nek 37 berarti sisane kuwi pemain cadangan. Termasuk
Pelatih nek kuwi, iki pelatih. Yang jelas nanti langsung akan dipimpin oleh ketuane, nanti dipimpin kedepannya kita harus seperti apa. Ini kan saya cuma pengantar tok, mewakili Mas Juan. Biasanya mewakili ini oleh amplop Mas Juan. Jadi itu bos, ya, ya Mas ya. Kayak undangan khusus soalnya. Yang jelas tujuan kita ke sini ini kopdar yang kedua. Tiga. Oh iya, ketiga. Yang pertama di rumah ketua Bapak Nyoto, kedua kita di Blitar di rumah Mas Andre Sutmas. Ki Mas Andre dari Blitar, dan yang ketiga saat ini kita ada di kediaman Bapak Johan. Jadi kita nanti akan ngobrol ke depannya ini mau dibawa kemana? Nah, wis dibawa kemana ki sama siapa? Terus tujuannya apa? Nanti hasil yang dirasakan oleh anggota itu seperti apa? Jadi kalau pengennya saya pribadi sih, saya itu tidak butuh orang banyak, itu tidak ada segitu butuh. Saya butuhnya itu kualitas, bukan kuantitas. Pulau sampean teko wong akeh. Tapi kira-kira gak nek kemajuan nih, mending orang sedikit tapi kualitas. Bermutu maksudku ngono. Biar bisa dicontoh oleh anggota yang lainnya. Jadi yang datang ke sini sebenarnya dibilang bebannya berat-berat harusnya. Soalnya jenengan dapat amanat, secara tidak langsung sudah dapat amanat. Nanti kita obrolkan, yang belum paham dipahamkan masalah tanaman bawang merah. Banyak versi tuh tanam bawang merah. Dari Mas Johan, dari Mas Nyoto, dari Mas Aan, dari Bos Hendy. Nanti yang pas di lahan sampean itu yang mana? Jadi tidak harus saya pengikut Gusman harus pakai Gusman, nggak penting. Yang perlu dipakai, oh masukan dari Mas Nyoto itu loh bagus, kita pakai. Oh dari Mas Doni itu loh pas, fungisida dari Mas Doni pas, dipakai. Karena beda lahan itu beda, beda lokasi itu beda cara penanganannya. Jadi sampai datang ke sini kalau dibilang beban berat, berat. Tapi kalau dibilang sampean itu orang yang pas, sampean orang yang pantas, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Berarti sampean datang ke sini termasuk sampean orang terpilih. Betul ngoten Mbak Jan ya? Nah, maksudku ini ngono. Jadi adanya kita sudah nyampe sini itu bukan secara kebetulan. Pasti sudah ada campur tangannya yang di atas. Berarti beban yang sampean pikul ya sedikit agak berat. Ojo nandur blambang mbok awur. Ngono lho Mas Andre. Jadi sebisa mungkin piye yo, ojo nganggo nepsu nandur blambang yo. Ora kok kudu apik terus juga, pasti ada masalah. Tapi setidaknya bisa dicontoh oleh anggota yang lainnya. Nah sudah bisa dicontoh, nanti dengan sendirinya anggota yang lain itu akan ikut perkumpulan ini. Tapi nek kumpulan ini gak kualitas, gak mutu, anggota yang lainnya tidak akan pernah ikut. Itu kata pengantar, sedikit kata pengantar dari saya. Nanti bisa dilanjut obrolan-obrolan apa saja yang perlu kita lakukan ke depannya, nanti langsung di bawah kepemimpinan Mas Nyoto. Jadi kita enak nanti ngobrolnya sambil santai. Dan yang sudah bawa bayar Bos? Berarti aku suruh bayar. Tetap kita bayar apa nih jenenge? Iuran kas, yang jelas kas. Yang jelas kas karena kayaknya tuan rumah itu ndak ada yang merasa terbebani. Di Kopi Bami saya tahu orangnya hebat-hebat. Orang terpilih, Bos. Orang terpilih, amin lah. Jadi ya bayar lah, iuran tetap bayar. Aja nunggak. Toh kedepannya untuk kita semua toh. Nggak mungkin toh iuran di anggota di grup Kopi Bami terus tiba-tiba dibawa ke grup PAN kan nggak mungkin. Dari Kopi Bami untuk Kopi Bami. Oke, itu sedikit sambutan dari saya mewakili Mas Johan Gampeng Gampeng Rejo Kediri. Nanti selanjutnya kita obrolan santai yang langsung dipimpin oleh Mas Kenyot. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Mas Bos, dipimpin langsung jen padha penake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Johan dan juga seluruh anggota KOPEBAMI yang hari ini sudah hadir di acara. Nah, di pagi hari ini saya ingin bertanya ya, maksudnya grup ini dilanjut apa tidak gitu. Ini pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang aneh sih. Lanjut. Maksudnya kalau dilanjut itu gini, maksudnya biar grup ini ada manfaatnya ke depannya, itu solusinya dari semua anggota itu bagaimana lah, maksudnya alangkah terbaiknya gitu. Yeah. Monggo dari Mas Sanuri. Maksudnya ke depannya grupnya itu siapapun. dibuat. Nah bisa semuanya Ya, usul. Jadi usul. nanti ya kita cari yang paling bagus yang mana kita jalankan. Ya. Maksudnya kita juga butuh usulan ya. Nanti usulan itu kita pertimbangkan. Kalau ada usulan yang paling bagus ya kita jalankan lah. Jadi kedepannya grup ini agar bisa bermanfaat. Jadi gak gini-gini tok sing teko ya wis wong iki tok wis berarti wis rezekine wong iki tok. Monggo nanti ke depannya Monggo Pak. Monggo yang punya usul. Ini Mas ini. Mas ini. Sebenarnya gini jadi sering apa nih? Monggo. Ya, ini namanya usaha itu sebenarnya kan kita itu prinsip istilahnya kita suatu perusahaan itu kan pepatahnya perusahaan itu menekan biaya yang sedikit menghasilkan produksi yang tinggi kan gitu. Sekarang itu kita analisa kita real aja, maksudnya bahwa produk kita menanam budidaya berambang itu kan yang tinggi, istilahnya biaya kosnya itu kan terutama di insight. Kita itu harus berpikir bagaimana kita itu mencari solusi. Sebenarnya kalau ada salah satu item istilahnya pembiayaan itu bisa ditekan, itu kan sudah mengurangi kos ya. Di sinilah kita sebenarnya harusnya kita berpikir ke arah ke situ. Nah, ini gimana kita mencari terobosan seperti itu. Mungkin dari usulan tadi ada yang mengatakan dengan adanya harga berambang yang rendah itu perlu ada pengolahan istilahnya itu bagus sebenarnya, memang itu seharusnya ke situ. Tapi kita juga di sisi lain itu sebagai petani atau budidayanya itu juga kita mencari itu solusi gimana kita itu menekan kosnya itu jangan sampai melebihi istilah biaya produksi, dengan itu harus mencari titik keseimbangan. Kalau bisa lebih rendah, harganya tinggi maka masalah gitu. Tapi kebanyakan ya kalau sudah diterjang dengan harga yang murah, produksinya juga mungkin ya sedang ya katakan, itu aja sudah bisa minus atau mungkin impas dari segi biaya. Ini yang satu hal. Padahal kita ketahui tanaman bawang merah itu kan kalau kualitas pupuknya itu kurang bagus, misalkan kita pakai yang subsidi katakanlah yang jelas itu juga nggak berpengaruh besar terhadap kualitas dan mungkin mutu dan hasil produksinya seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya mencari celah-celah di mana kita itu menekan dari aspek biaya produksinya ini. Nah, ini yang sebenarnya yang belum kita jawab sebenarnya kebanyakan. Ya, itu loh sebenarnya. Nah, ini mungkin dari pengalaman yang lain, ada yang mungkin punya katakan mungkin informasi. Memang kita ya juga butuh, misalkan ada produk yang sekiranya bisa menekan biaya. Tapi memang ada keberanian menuju ke situ gitu. Ini yang menurut saya seperti itu. Jadi ini
saran saya, mungkin pendapat saya, mungkin ada yang punya pengalaman yang lebih bisa di-sharingkan kan pada teman-teman yang lain. Itu aja. Bawa konsulan. Ya, Enggak, buatan Mas. Ringatan ya. Ulu tuh ngerti kabeh. J, terima kasih tadi usulannya Bapak sapa to timbang ketuane J ngombe kopi. Bapak Zainuddin Kediri. Kediri. Keponakannya Pak Juwen. Oh, keponakan. Pak Le. Oh, gini Pak Le. Nggih. Ya wis keton ilmune dhuwur kono kok. Kene ponakan. Guyon lho ya. Jelas lho. Kalah tuwek. Guyon, tapi guyonku koyoke tenang. Kalah tuwek. Menekan kos, menekan biaya produksi, Pak Zainuddin. Leres niku saestu leres. Nek belum bisa menggunakan yang ke semi organik, tetap di kimia. Itu saran saya, aplikasi itu harus tepat waktu, tepat sasaran. Jadi umpama kok sesi lah biasanya biaya yang banyak itu ke situ. Jadi diwantem azol plus azol, biayanya kan membengkak. Tapi kalau sudah bisa masuk ke semi organik, insya Allah agak bisa menekan biaya produksi seperti yang pernah kita lakukan di grup Tulungagung ya Mas ya. Di bawah pimpinan Mas Aan ini kita membuat booster buah, dan booster buah itu tidak kalah dengan pabrikan. Tapi saya tidak pernah mengarahkan kita pakai booster buah harus membuat ini, enggak. Kalaupun mau ke organik monggo, kalau mau tetap ke kimia tadi harus tepat sasaran, tepat ukuran. Jadi pengen nganggo apa itu paklo 10 mili anjurannya tapi kayak 50 mili jenang abang jenang gede, kan tidak seperti itu. Ini kan tetap pemborosan. Jadi menekan biaya produksi itu bisa dimulai dari situ. Jadi tepat sasaran. Orang mupuk yo biak enggak seperti itu, ada ukurannya. Dan mupuk itu bisa dilakukan dengan dua cara. Nak pengen irit, nak pengen bener-bener irit ya. Nak sing nandure 50 kilo sak kintal, kocor. Pasti akan lebih irit tinimbang ditabur. Nah, yo imbase makane nek nandure mung 50 kilo po sak kintal. Aku kan gak ngarani sing 1 hektar. Karek nari pundak. Kaya nek 50 kilo gak kesel kaya. Nek 50 kilo kan sedina leh 2 gulut. Carane ngono, sedina leh 2 gulut kesel, lanjutkan besok. Lu ndak marem to ya? Nah, petani bawang merah itu jangan menggunakan nafsu. Jadi seneng wis enek panas sithik pengen mulai yo, jangan dipaksakan. Nah, menurut saya sih menekan cost, menekan biaya produksi itu bisa dimulai dari situ. Tapi nek kedepannya ada master-master seperti Aan bisa membuat organik, kalau memang itu bagus ya ditiru. Jadi maksud saya seperti ini, tidak ada apa toh dipisahi sini apa? Kubu-kubuan, kubu organik, kubu kimia, enggak penting buat saya. Yang terbagus itu yang seperti apa? Nek memang kimia ki di kolaborasi dengan organik bagus ya jalankan. Kan butuh menekan biaya produksi. Jadi menurut saya tidak ada kimia organik itu tidak ada. Karena pada dasarnya semua itu tetap kimia. Gak enak bekas organik iki gak enak, tetap dadine tetap kimia. Wong sing digawe kimia kan itu kok organik. Jadi kenapa kok nganggo kubu-kubuan organik, petani kimia gak penting. Yang dibutuhkan petani itu menekan biaya produksi. Menekan biaya produksi itu yang terpenting. Kalaupun ada petani organik saya acungi jempol. Senang saya bermain di organik lebih dari 3 tahun. Tapi saya tidak pernah bilang, saya petani organik, enggak. Yang petani inginkan itu menekan biaya produksi, menekan cost tadi Pak J. Jadi nek bener-bener bermain kimia, yo kudu tepat waktu, tepat sasaran, tepat aplikasi, tepat dosis. Itu yang terpenting. Nah, untuk mengetahui itu semua harus memahami tanamannya.
Nek sampean tidak memahami tanamannya, mau menekan biaya produksi, nonsen menurut saya. Tanamannya Masku takon Mas Angki lan Tulung Agung ini setidaknya tak suruh belajar bareng itu ngene. Tanaman iki wis akeh fosfate. Katakan seperti itu. Yo aja dikai fosfat neh. Berarti nambah-nambahin biaya produksi. Jadi harus tahu model tanamannya itu seperti apa. Kalau sudah kelebihan unsur N, yo aja digawakno N. Umpama nggo N yo go mulai neh kanggo sesuk neh. Tidak harus pupuk ini harus saya habiskan untuk tanaman ini kan enggak. Jadi di sini pokok aku tetap berontak. Tidak ada petani organik, petani kimia enggak ada. Butuhnya kita nyari solusi untuk menekan biaya produksi. Petani ini butuh organik, butuh kimia. Yang penting iso menekan biaya produksi, petani ini gak rugi. Gitu. Tak kasih contoh kecil. Kenapa yang kimia juga harus tahu organik? Kita pemakai kimia, tapi kita wajib memasukkan kompos. Sementara kompos menurut pihak yang sono kan organik. Pihak sini kimia. Tapi kita wajib menggunakan kompos. Petani kimia pun akan mengiyakan kompos itu penting buat lahan. Terus kenapa harus ada kubu-kubuan? Nah, jelas nggak butuh petani itu menekan biaya produksi, terus hasilnya nanti bisa maksimal. J, Pak, ngerti J? Jadi kadang karena kita menggunakan nafsu, Pak. Pokok brambang tak pupuk, telung dino cek kuning, sesuk tak gawe upun ae. Tapi tidak pernah mencari tahu permasalahannya dari mana. Nek tanahe asam, dipupuk sak toko, tandurane ora pangga ijo, pangga mati. Mangkano antara organik mbek kimia itu harus jalan. Itu menurut saya seperti itu. Yang tidak terima bisa komen di kolom komentar. Sedikit ya. Lo nggih pernah istilahnya sedikit belajar di bidang tanah istilahnya. Tanah itu kalau dibagi istilahnya itu ada unsur makro mikro. Itu sebenarnya kalau menurut itu harus pemahamannya itu harus didalami. Artinya apapun pengaruh istilahnya kita menggunakan pupuk itu kalau istilahnya di dalam istilahnya unsur makro dan mikro itu kalau ada salah satu kelebihan intinya yang di mikronya itu terutama unsur besi dan aluminium itu kalau tinggi itu sehingga jelas akan pH itu akan menurun. Ini yang perlu dikaji sebenarnya kita permainannya itu baik dan tidaknya suatu tanaman sebenarnya di unsur-unsur hara itu sendiri. Jadi ini ya teman-teman. Permainnya Pak secara umum petani itu ya kita juga saya juga petani ya tapi kurang ke apa ya ke arahnya ke situ pembelajarannya belum maksimal. Ini sebenarnya harus kita ketahui dan kita pahami kenapa kalau dipupuk segini kok nggak ada reaksinya, nggak ada responnya atau sebagaimana. Itu mungkin kita harus bertanya dulu tangannya seperti apa. Itu memang harus wajib. Sebenarnya kalau kita bisa memenuhi ada suatu keseimbangan antara makro dan mikro itu secara otomatis tanaman itu akan sehat. Jadi sudah dengan sendiri sebenarnya sehat. Nah kita mungkin kendalanya pada umumnya kita ada kesulitan untuk mungkin apabila kita punya alat untuk mengukur pH seperti itu. Sebenarnya di situ, sebenarnya kita tinggal kayak seperti pupuk daun dan sebenarnya hanya sebagai tambahan. Tapi kita itu harus mempunyai konsep ke arah situ, istilahnya penambahan unsur-unsur hara itu yang kita belajar dari situ. Sebenarnya di situ, tapi umumnya ya itu kita belum sampai ke situ. Pembelajarannya kita sebenarnya kalau kita
tekankan di situ. Masalah hama penyakit sebenarnya menurut saya ya sudah tahu kita obatnya kan. Tapi yang belum detailnya masalah unsur pengaruh dan dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman. Itu aja. Penjelasan Pak Zainuddin tadi karena memang beda bahasanya dengan saya. Saya itu bahasa jalanan nih. Arogan. Yang jelas yang saya simpulkan, saya sangat setuju. Saya simpulkan seperti ini. Jika kita itu hidup di rumah yang tidak nyaman, kita tidak akan kerasan di situ. Sama halnya tanaman. Jika lahannya sampean kuwi lho, kira-kira tidak layak untuk ditempati tanaman yang akan sampean tanam, otomatis yo tanaman itu yo gak kerasan ngono. Mati ae. Ngoten sih. Jadi unsur hara antara makro dan mikro, walaupun mikro itu cuma sebagai pelengkap tapi penting. Terus saya sangat setuju kalaupun kita memakai pupuk daun itu hanya tambahan. Karena saya meyakini kalaupun kita memakai bantuan pupuk daun itu karena stomata bawang merah itu sangat kecil banget. Dan itu cuma terbuka antara jam 7 sampai jam 10, nanti sore antara jam 3 sampai jam setengah 5, itu kecil sekali. Jadi pemberian pupuk daun itu tidak akan terserap lebih dari 25%. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Zainuddin seperti itu. Jadi pemberian pupuk daun itu tambahan. Yang jelas lahan kita itu loh. Jadi lahan itu benar-benar cara disimpulkan ini. Lahan yang ditanduri ya disterilno to. Unsur harane didelok to. Ya karena permasalahannya tidak ada alat, makanya iuran bayar. Nanti jenenge kudu tuku alat. Setidaknya kena tuku alatnya kena gantian lah. Jadi sok dari Tulungagung, umpama kok wisane duwe akeh kasih satu alat ya. Kediri kan. Nah duit akeh kan kanggone ngono. Kedepannya seperti itu. Untuk Tulungagung wis enak. Nah, ya kena Bojonegoro. Aku yakin alate Bojonegoro luwih apik. Gak aku nang duwe ya digowong kono iki Mas Enten. Ya wis langgo petani. Nanti kok petani. Saya wis ra duwe. Bantu. Ya tangane wis salate. Cepne wis ketek kroso. Enggak, karena saking terbiasanya ngerti. Aslinya tetap orang yang tidak punya alat pH sudah tanam bawang merah, ibarat orang buta jalan tanpa tongkat. Menurut saya, versi saya lo ya. Ojo ku dikandani njaba, kowe buta kowe tidak. Itu versi saya. Versi saya tanam bawang merah tidak punya alat pH itu ibarat orang buta jalan tanpa tongkat. Berarti nabrak-nabrak. Nggih, Pak Nggih. Lah pupuk gak roh, pH-ne piro gak roh. pH-ne drop tetep dipupuk. Lah nek pH ki drop dipupuk kan tujuannya menekan biaya produksi. Otomatis sekali-kali kita nganggo pupuk yang masih ada klornya, pupuk yang murah. Nek dipupuk itu bukan menjadi nutrisi lagi tapi akan berubah menjadi racun. Racun untuk tanaman karena tanaman tidak akan bisa menyerap pupuk yang kita berikan karena masih ada klornya. Sementara lahan kita itu asal. Nek gak duwe alat, repotnya di situ. Beda naik kelas Pak Zainuddin, kelas Kenyot, kelas Gusman nganggo tangan roh. Laku wae dilirik. Ya, yang kita bicarakan kan ya petani pemula lah maksudnya. Jadi nek petani pemula pengen berkembang, dia ingin mentingno tuku alat PHC, lagi nandur berambang. Banyak kegagalan yang tanya ke saya itu, ini sedikit cerita saja. Banyak kan setiap hari pertanyaan masuk ke saya itu lebih dari 50 orang, 60 orang atau lebih. Itu rata-rata yang gagal, petani yang nekat tanam dan tanamnya tidak sedikit loh. Di atas kita ada yang 8 kintal, ada yang 1 ton. Tapi dia tidak tahu unsur hara itu apa, NPK itu apa, tidak tahu. Dibilang NPK pupuk majemuk saja tidak paham. Tapi sudah berani tanam bawang merah itu 8 kintal, 1 ton. Ujung-ujungnya gagal. Karena ketidaktahuan tadi.
berburu ketok ulantur brambang tebasno oleh Avanza. Kan ngono kuwi. Akhirnya melok landur. Tapi belum paham. Pokok dipupuk telung dina ditilikne jek kuning. Sesuk gak upuk neh. Oh, cara-carane sampean kalaupun tidak ada yang tidak searah dengan saya pun tidak apa-apa karena faktanya memang jadi superdor. Sedikit saya jelaskan ya. Habis tanam padi itu layaknya kalau mau tanam bawang merah minimal 1 bulan setelah olah lahan diistirahatkan. Sudah jadi bedengan loh ya. Habis padi kita buat bedengan. Setelah buat bedengan itu ada cara olah lahan, kita nunggunya minimal 1 bulan. Kenapa alasannya? Karena seperti dolomit yang disebut tadi ataupun CaCO3, saya kok tidak menjadi tidak oke, saya setuju. Cuman kalau saya itu lebih condong kalau belum ada tanamannya kita pakai dolomit. Tapi kalau mau meninggikan pH sesudah ada tanamannya, mending kita pakai CaCO3. Kenapa? Karena kalau sudah ada tanamannya kita butuh agak sedikit cepat naiknya. Kalau olahan kita pakai dolomit karena di situ sudah di dolomit itu kandungannya komplit, tapi pH-nya tidak tinggi, tidak lebih dari 7 kalau dolomit. Kalau CaCO3 pH-nya itu bisa nyampe 14. Dan dia lebih cepat naiknya kalau sudah ada tanamannya. Dan dolomit itu akan bisa diserap oleh tanah. Itu 1 bulan baru mulai terserap. Tapi rata-rata petani tanya, Mas Gusman, habis tak dolomit seminggu tak tanam boleh? Boleh. Kalau saya tidak mengiyakan nunggu 1 bulan kan kasihan, Pak. Karena tanah sewa juga. Tapi kalau pengen memaksimalkan habis tanam padi, kalau memang di sini ada lahan yang mau diberikan ke saya gratis, saya mau membuktikan. Kalau habis tanam padi tidak muncul pucuk kuning. Tapi kalau gratis loh ya, jangan sewa. Nanti benihnya juga gratis. Oh, enak. Duh. Kan untuk pembuktian mah. Panene masuk. Nek masuk kan kita tukar kaos terus tak bagi-bagi nek. Dari Anda untuk Anda. Yang jelas seperti itu Pak J. Kalaupun Mas Doni tadi cukup dipakai M4 gini itu ada cara masing-masing. Kalaupun ini keluar dari kata bejo. Pertama dibilang gagal, kemungkinan besar M4 itu dimasukkan ke situ karena sudah ada hara yang pertama belum diserap oleh tanaman tadi, itu baru diserap karena memang ada di komposer itu. Nanti orang itu kalaupun sudah tanam 3-4 kali suruh superdor, saya rasa tidak bisa. Kenapa? Karena haranya sudah tidak ada. Kita memasukkan dekomposer kalau memang tidak ada hara di tanaman kita, percuma, tak berguna. Ya. Jadi makanya kita dimasukkan kompos. Kompos masuk baru dekomposer. Alah tak M4 lemu. Iya pertama, kedua, ketiga nek sedegan harane apa itu? Serap. Apa sing ape diurai? Kan seperti itu. Bakteri nang kono kan butuh tempat. Nek tane sampean wis gak nek papane, bakteri juga iso mergawe kan. Jadi bukannya terus jangan diturun ndak seperti itu maksud saya. Maksud saya seperti ini. Memang ada orang yang pernah praktek seperti itu, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi memang ada praktek, ada proses pengolahan lahan. Kalau dari Nganjuk tadi, dari Pak Ketua tadi, udah benar seperti itu, jangan disiram. Karena pada dasarnya habis padi, yang bawah itu masih basah, atasnya terlihat kering. Nanti kalau disiram terus, posisi tetap jadi ini asam, karena tanah terlalu lembab. Makanya muncul pucuk kuning. Terus kalau dari Mas An tadi, diresiki sampai ke pok. Tujuannya apa? Nanti jika masih ada bonggol damene itu moro ditumpui terus didekomposer, di saat dia itu mengeluarkan gas pas kita sudah tanam, gas itu apapun alasannya kan panas, akar posisi dipanas, pucuk tetap kuning. Makanya kenapa harus nunggu minimal 1 bulan tadi, biarkan pengomposan itu terjadi dulu. Itu yang benar, biarkan terjadinya keluar gas itu tadi. Jika nanti benar-benar gagang damen ya nanti damen. Itu benar-benar sudah menjadi kompos, dia sudah berubah menjadi nutrisi Pak J. Baru kita tanam.
Jadi kadang makanya dari pertama saya bilang bertani bawang merah jangan memakai ego. Jangan nafsu. Itu yang terpenting buat petani bawang merah itu. Jadi masukan dari semuanya tadi sudah benar. Caranya kan seperti itu kalau di sana. Tapi kebanyakan rata-rata petani dari manapun habis tanam padi terus tanam bawang merah muncul pucuk kuning. Itu saya rasa memang dari situ. Olah lahannya yang kurang maksimal. Kalau itu sudah dijalankan masih kuning ya kita cari solusi yang lainnya. Karena beda lahan, Kediri, Tulungagung sama Bojonegoro Nganjuk tanahnya tetap agroklimatnya beda. Ada tanah yang kelebihan unsur fosfat, ada tanah yang kelebihan zat besi, ada tanah yang kelebihan sulfur. Cara penanganannya pun beda. Jadi tidak bisa cara Nganjuk dibawa ke Kediri belum tentu bisa. Makanya kadang saya bukan nyindir sih, tapi kalau ada yang tersindir monggo. Cara saya seperti ini loh, seperti ini. Dia itu di negara Maroko. Sementara dia ngajari negara Irak. Dia tidak tahu kondisi lahannya di Irak itu seperti apa. Maksud saya seperti itu. Tapi kalau ada petani yang tersindir ya bangetan sih. Kan harus lihat lahannya dulu. Sidak dulu. Makanya ini aku nunut promosi. Makanya saya membuat konten itu selalu di lahan dan tidak ada settingan, tidak ada kira-kira Mas Kusaman ngomong ini. Saya tidak pernah seperti itu. Ini pernah ngisi konten saya. Ya wes dia ngomong apa saja sesuai yang dia lakukan. Jadi tidak ada unsur pembodohan publik, nggak ada. Dia melakukan pemupukan 5 kali pun tetap tak sorot 5 kali, nggak apa-apa. Biar buat perbandingan petani yang lainnya. Jadi kalau kita ngasih masukan orang di dalam Afghanistan ya, kita harus tahu dulu kondisi tanahnya seperti itu. Tidak lantas kasih ini, yang satunya dari negara Maroko, kasih ini, gak bodoh, soalnya beda lahan tetap beda. Makanya kalau saya disuruh membuatkan, Pak Gusman buatkan SOP bawang merah, susah. Harus tahu lahannya dulu. Kalau standarnya ada, SOP bawang merah itu standarnya ada. Contoh kecil, pupuk. Berat pupuk itu berapa? Kita ngasih pupuk itu berapa? Standarnya itu yang mikir orang budak-budak nih. Jadi bukan kita lagi. 1 kilo benih itu 1 kilo pupuk. Benihnya pun ini sudah dihitung. Kalau ada yang 300, 270, 250 itu sudah dibuat rata-rata sama insinyurnya. Terus ukuran pupuknya pun sudah dihitung per umbi. Nah, ketemunya 1 kilo benih, 1 kilo pupuk. Itu standarnya, tapi tidak bisa dibuatkan acuan. Mas Gusman, aku ngerti Mas Gusman mulai kabeh. Kan lihat kondisi. Kalau musim penghujan kita kurangilah. Karena N sudah dapat gratis. Kalau musim kemarau double 2 kali enggak apa-apa. Benih 1 kintal, pupuk 2 kintal. Orang Nganjuk sudah biasa. Biasa ya? Ya bos, Nek Nganjuk kan ngono. Nek kemarau pupuk bisa 2 kali lipat dan pupuknya pun biasanya pupuk Jokowi dan aman. Ya, bisa masuk ya. Masuk. Pons Kabang loh. Nek pupuk seperti ini saya pernah lihat langsung di lokasi. Soalnya saya jarang belajar di lingkup ini ki indoor, Bos. Saya belajarnya di outdoor. Jadi langsung di lapangan. Saya tahu sendiri mupuk biok asli wong Nganjuk. Api loh, kemarau loh ya. Ini kemarau yang kita bicarakan kemarau. Pakai pons kamera. Full pons kamera. Dan tonasenya 1:22 atau berapa? Bayangkan, pakai pupuk Jokowi loh ya. Tapi posisi kemarau, raya ya. Namanya raya ya. Sing bar diiciri, beli biasanya. Karena rotasi tanaman itu juga penting, Pak. Kalau habis padi itu paling bagus gini. Habis padi sebiari kacang-kacangan. Nggak usah dipanen. Kita niat ini buat kompos. Nanti biasanya kalau kacang hijau sama kedelai itu masuk di 25 sudah ada bintil-bintilnya. Jadi kalaupun tidak langsung dikomposkan, dispray langsung di lotari pun bisa. Sesuai pengalaman orang Nganjuk lagi ini. Jadi kedelai umur atau kacang hijau umur 25 atau 30 hari langsung di lotari. Dibiarkan dulu biar menjadi kompos dulu. Jadi yang jelas
tetap kunci tanam bawang merah itu satu ada di olahan, yang kedua tetap benih yang kualitas, dan biasanya benih yang kualitas itu ada di punggung saya. Kopi Bami, punggungnya gose nanti, punggungnya gose. Kopi Bami randuwe bibit Oke guys, setelah kita kopdar Kopi Bami, hari ini kita mampir ke bendungan Waruturi, Kediri. Jadi ini bendungannya saya belakangi. Habis ini kita akan muter-muter dan lanjut ke Nganjuk lalu pulang. Mas Ucup ya? Oke, ikuti keseruannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.